rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam hangat dari kami, Podcast Obsasi Rabain. Obrolan santai kali ini bertentang institusi ya Pak ya, pendidikan ya Pak. Ya. Hari ini kita akan ngobrol asik, penuh makna, karena bersama dengan tamu istimewa yang datang hari ini dari dunia akademik, dari kampus kebanggaan masyarakat Muara Enim nih Pak ya, Universitas Serasan. Kita akan membahas tentang bersama Universitas Serasan membangun SDM yang berkualitas. Tapi jangan khawatir, walaupun judulnya serius, obrolannya tetap santai ya Pak ya. Pakai sampai pasang infus. Hari ini kita kedatangan tamu dari dunia pendidikan yang sedang semangat-semangatnya menjaring calon mahasiswa baru. Mereka datang membawa harapan besar untuk menjalin kemitraan dan mempromosikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya karyawan dan penduduk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabai. Langsung dari Podcast Obsasi Rabai, kita sambut tim UPT penerimaan mahasiswa baru Universitas Serasan, dipimpin oleh sosok yang energik, Bapak Sambit, yang sudah di studio bersama dengan Ibu Yeni. Silakan kita perkenalkan karena benar-benar sosok yang penting di balik promosi hari ini. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu dan setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Salamuddin SHMH, saat ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Serasan Muara Enim. Saya hadir di sini atas undangan dari pihak Podcast Rumah Sakit Rabai, dan kami aturkan terima kasih atas kesediaannya telah mengajak kami dalam menyampaikan kaitan penjaringan mahasiswa baru untuk Universitas Serasan Muara Enim. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Suryono, SEMSI. Saya selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Dalam hal ini, saya membawai bidang keuangan, kemudian bagian SDM, dan kerjasama di Universitas Serasan. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Umum Rabain yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempromosikan Universitas Serasan. Biasanya kita hanya lihat dari spanduk nih. Betul. Spanduk, pajak atau baliho tentang mahasiswa baru di Serasan. Betul. Maksudnya dosennya yang semangat-semangat. Baik nih, kita awali dengan cerita sedikit dong tentang UPT penerimaan mahasiswa baru di Universitas Serasan itu dan peran pentingnya dalam penjaringan calon mahasiswa. Ya, silakan. Terima kasih. Universitas Serasan di dalam penjaringan mahasiswa baru, khususnya apakah mahasiswa itu reguler, pindahan, maupun ada namanya program sekarang ini RPL, pengakuan pembelajaran masa lampau, dalam rangka memperlancar dalam penjaringan mahasiswa baru ini, Universitas Serasan membentuk suatu UPT yang bawa langsung rektor, sehingga dengan dibentuk UPT ini diharapkan kinerja dari unit ini akan dapat lebih efektif di dalam penerimaan ataupun penjaringan mahasiswa baru. Ini baru kami dirikan secara strukturalnya tahun 2025 ini. Jadi ini yang pertama tugas UPT. Kalau selama ini sifatnya panitia saja, Bu. Jadi ada PMB, kalau panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, dan untuk lebih
apa efektifnya dalam penjaringan promosi, kemudian mencari mahasiswa, menyebarkan informasi, maka dibentuk UPT khusus di bidang iya. Jadi sehingga sasarannya diharapkan akan lebih tepat kan, kalau dibentuk badan khusus melalui unit ini, kemana-kemana, instansi mana yang harus kita hubungi, program apa yang harus kita sampaikan, dengan cara apa, sehingga unit inilah yang akan menjalankan tugas ini. Nah, ini sejak tahun 2025 ini sudah kami aktifkan, dan menginjak ini sudah dibuat timeline-nya, sudah jadwal gelombang yang ketiga, karena penerimanya ada gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Tim ini sudah bergerak hampir ke semua instansi ataupun pihak yang terkait, khususnya di Kabupaten Muara ini. Terencana Iya, jadi lebih terencana, lebih program. Jadi dengan semangat Universitas Serasan ini membangun SDM yang berkualitas itu, kaitannya dengan tema kita, boleh tahu nggak kenapa Universitas Serasan ini tertarik untuk melakukan promosinya di rumah sakit? Ini tentunya kami punya catatan khusus yang katakanlah yang menarik kami selama untuk pihak rumah sakit ini. Ya, kalau selama ini kan kita kesini dan datang cuma berobat atau apa sebagai pasien. Kenapa dalam penyaring mahasiswa kami banyak tertarik untuk ke rumah sakit terbaik ini? Alumni kami di sini sudah tersebar banyak sekali. Jadi sudah dari angkatan pertama sejak tahun yang alumni 2002 rasanya pertama yang terus ya sudah ada itu untuk ilmu hukum 2002 alumni yang pertama itu banyak dari dinas kesehatan, dari rumah sakit. Nah, sehingga kami lihat juga tiap tahun itu hampir ada 1 atau 2 orang, 3 orang, bahkan ke cleaning service-nya juga ada yang masuk. Nah, di sini kita tertarik melihat apakah ada relevansinya antara karyawan ini dengan prodi atau yang diambilnya. Nah, ternyata menurut pantauan kami mereka ini dari segi karir kan meningkat. Nah, ada yang tadinya kaum biasa naik, kemudian juga alhamdulillah responnya kan bagus. Nah, kami melihat ini sehingga kami kenapa tidak diadakan pendekatan khusus. Kalau selama ini kan hanya informasi melalui pamflet atau brosur dan sebagainya. Ini kami kepengen datang betul sehingga ya tersampaikan ya. Jadi apa nih Bu, nilai tambahnya nih Bu dari yang dilirik dari Universitas Serasan itu terhadap Rumah Sakit Tambahan ini sebagai mitra promosi? Iya, karena seperti yang disampaikan kepada Pak Salmudi tadi bahwa salah satu program kita memang kita promosi ke instansi-instansi Bu ya. Memang alumni kita memang sudah mayoritas merata di UPD salah satunya tadi di rumah sakit. Ya tadi Bu, fungsinya alumni tadi Pak ya. Iya. Nah, alumni tadi dari mulut ke mulut, oh kalau kuliah di Universitas Serasan tuh seperti ini loh. Jadi kan ada yang tertarik masuk seperti itu. Jadi disinilah salah satunya tadi ada program UPT PMB tadi yang langsung apa istilahnya masuk langsung ke alumni gitu loh, alumni untuk merekrut mahasiswa melalui tadi dari pengalaman-pengalaman mereka pada saat mereka kuliah di Universitas Serasan itu seperti apa, seperti itu sih. Artinya benar-benar bermanfaat alumni tadi. Iya. Ya. Jadi bukan hanya magang, ternyata yang sudah banyak alumni. Iya, sudah banyak. Oke, Universitas Serasan ini kan satu-satunya universitas di kabupaten kita ya Pak. Iya, betul. Jadi bukan sekedar dekat jarak, tapi juga sedekat harapan, iya, dekat harapan kita. Karena Universitas Serasan ini membuka berbagai jurusan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang betul. Nah, program studinya apa saja dan apa sih Pak yang paling banyak diminati di Universitas Serasan? Kalau untuk program studi, kalau untuk di Universitas Serasan sendiri sebenarnya itu berdiri di tahun 2012
2022 Bu. Universitas Rasan ya Bu ya. Universitas. Universitasnya. Tapi kalau sekolah tingginya itu sudah dari tahun 94. Oh, jadi Iya. sekolah tinggi di tahun 94. Iya. Di 2 tahun Tahun belakang 2022 menjadi universitas. Luar Iya. biasa. Jadi di Universitas Rasan itu ada 6 prodi Bu. Yang pertama adalah teknik sipil, kemudian yang kedua adalah ilmu lingkungan, ilmu manajemen, ilmu hukum, agribisnis dan pendidikan kepelatihan olahraga seperti itu. Kalau untuk minatnya hampir itu sih Bu ya, hampir merata sih ya. Maksudnya kalau minat kan dari mahasiswa itu sendiri. Makanya kalau pada saat di wawancara Bu, ketika mahasiswa itu masuk ke kita, mau masuk ke prodi apa, mereka ditanyakan terlebih dahulu. Itu kan mau ngambil misalnya contoh Minatnya di mana? ngambil jurusan manajemen. Iya. Proyeksi kamu mau kemana Iya. gitu loh. Jadi jangan asal cuma istilahnya udah lah ngambil jurusan ini aja enggak, tapi mereka sudah memikirkan di awal pada saat menginjakan kaki di Universitas Hasan, masuk di prodi itu sudah memikirkan ke depan mau kemana seperti itu. Promo dulu. Ya, Promo nggak sih. disampaikan ke Iya. pengunjung di rumah sakit Rawain atau yang sedang nonton live kan sambil nunggu antrian. Kalau belum tahu mau kuliah di mana. Pokoknya kalau di Kabupaten Muara Enim di Universitas Rasan menjadi salah satu universitas satu-satunya yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jadi jangan apa namanya jangan ragu Iya. untuk kuliah di Universitas Rasan karena Universitas Rasan sudah menyiapkan strategi-strateginya Bu untuk bagaimana menghasilkan output salah satunya SDM tadi yang akan disiapkan atau akan digunakan oleh perusahaan tadi. Jadi perusahaan maunya apa kita sudah mempersiapkan itu. Gitu baik. Ya tadi dosen-dosennya juga kita juga sudah istilahnya sudah legend Pak ya, udah paham maksudnya dari sistem apa namanya kebutuhan Bu ya, kebutuhan dari mana pihak luar ya. Ya luar eksternal itu maunya seperti apa ya tadi kolaborasi tadi Bu ya, eksternalnya seperti apa, internalnya juga harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh eksternal seperti itu. Kembali lagi ke rumah sakit. Apakah Universitas Rasan itu membuka kelas karyawan? Ini kan rumah sakit nih. Iya. Apakah membuka kelas karyawan? Fleksibel nggak terhadap kegiatan yang gitu? Karena yang namanya rumah sakit otomatis kan mentionnya adalah kesehatan. Iya. Karena Universitas Rasan bisa nggak menjawab fleksibilitas itu? Iya, untuk pelaksanaan perkuliahan ataupun kelasnya, kita kan ada kelas reguler. Reguler ini kan biasa dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian ada kelas karyawan. Kelas karyawan kita buat satu kelas itu untuk karyawan bagi mereka yang sibuk bekerja, yang tidak bisa betul hadir dari hari Seninnya, kelas karyawan ini dan kita laksanakan bisa di Jumat Sabtu. Ada Ya. ternyata sahabat Surabaya ada Iya, ya? ada untuk memberikan. Di samping itu juga ada bagi yang sudah bekerja, yang sudah ada jabatan tertentu selama ini sudah minimal 2 tahun, yang ingin melanjutkan, kita membuka program juga yang namanya RPL. RPL. Apa itu Pak RPL Pak? RPL ini kalau singkatannya kan Recognition Pembelajaran Lampau, atau istilah kitanya pembelajaran masa lampau itu diakui. Nah, kalau dia pernah kuliah atau berhenti atau stop out, atau dia tamat SMA sudah bekerja sudah berapa tahun dan ada keterampilannya, dia dibuktikan dengan SK-nya, pengangkatannya atau ikut diklat, nah itu bisa diperhitungkan nanti berapa SKS kita akui. Bisa menjadi ini. Iya, sehingga mereka tidak lagi kuliah dari awal. Misalnya kalau 144 SKS itu kan kurang lebih 4 tahun. Nah, kalau kita perhitungkan dengan RPL tadi, ya beberapa mata kuliah atau SKS itu diakui, mungkin berapa, misalnya 20 SKS atau 40, itu kan maksimal kan 70%. Kan? Mungkin dia bisa 2 tahun, atau 2 tahun setengah sudah selesai. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit nih ada yang sekolahnya dari SMA kerja terus. Iya. Iya, bisa. Oh itu bisa menjadi Bisa. Bisa. penambahan. Iya. Bisa. Jadi pengalaman dia, ya.
pengalaman dia, mungkin dia dapat ikut keterampilan apa di ada kelas. Iya. Nah, itu nanti diperhitungkan yang relevan dengan mata kuliah matkul ini ambil yang diambil. biasa. Jadinya agak bingung nih. Kerja dulu pagi-pagi, Sore. Iya. sore kuliah Iya. atau Sabtu Minggu tadi. Iya. Ya. Alhamdulillah dong. Artinya benar-benar di Kabupaten Muara ini bisa memfasilitasi yang seperti itu. Iya. Karena di rumah sakit Kabarit. Tadi asik kerja, maksudnya. Iya. Asik kerja, pendidikannya tinggal. Iya. Tinggal. Sebenarnya tinggal yang bersangkutan mau kuliahnya karyawan, mau RPL. Kan kalau di Serasan kan dekat, tempatnya dekat, kerja masih bisa, keluarga masih ketemu. Iya. Nah, nanti Prioritas waktu ya. ya ilmunya dapat, tamat, ijazah juga bisa diakui. Kan sudah banyak alumni-alumni kami seperti itu, Bu. Jadi tidak mengurangi aktivitas kerjanya, tetap. Kemudian pengakuannya juga tidak ada masalah sampai saat ini kan. Itu tadi yang Iya. udah mesti sampai 5 tahun itu. Iya. Karena memang ada pengakuan Iya. tadi ya. PL. Kita dong buat kerja prestasi Rabain. Nah, selama promosi penerimaan mahasiswa baru ini, ada nggak yang momen spesial yang nggak bisa dilupain Bapak dan Ibu? Kalau momen berkesan tuh promosi kadang kan gini Bu. Kita kadang kan promosi kemana? Kayak gini tadi kan kita mau promosi nih ke rumah sakit. Ternyata ada salah satu karyawannya alumni kita, wah gitu. Jadi kalau ya tadi kalau alumni udah terlalu lama kan terkadang kan nggak terlalu ingat lagi namanya siapa. Nah, jadi dari mereka tuh lah Bu ini langsung salah. Oh berarti itu tadi ya momen terkesannya mereka istilahnya promosi kita promosi cuma mereka jadi ikut mempromosikan juga akhirnya kan pesannya itu. Kalau Bapak sendiri nih karena sudah lama di Universitas Selatan, kasih flashback dong Pak ke pendengar agar mereka lebih tertarik. Nah, ceritanya banyak nih dari awal dari tahun 92 itu sampai dengan sekarang kan tetap di situ kan. Ya, pada masyarakat ataupun karyawan yang belum menyelesaikan studinya S1 khususnya, Universitas Serasan kan sudah membuka ada 6 prodi sampai saat ini. Ada tadi sudah dijelaskan prodi manajemen, hukum, teknik sipil, agrobisnis, lingkungan dan pelatihan olahraga. Sudah banyak alumni kami yang tersebar di Kabupaten Muara ini, Pali, Pramuli, Lahat, Pagar Alam sudah menyebar. Dan sudah banyak juga yang menjadi pejabat-pejabat yang ada kepala dinas, kemudian juga di kepolisian sudah banyak perwira, Kapolsek, ada Kasat dan sebagainya. Demikian juga di instansi-instansi lain. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa kita itu keberadaannya sudah diperhitungkan. Bukan saja di Kabupaten Muara ini, di wilayah Sumatera bagian selatan, wilayah di LL Dikti 2, itu Muara ini sudah bukan hanya dikenal, sudah diperhitungkan, sudah dikenal orang. Tinggal kita bagaimana meningkatkan untuk menuju yang lebih baik lagi, mungkin tingkat nasional ataupun internasional sebenarnya. Jadi untuk yang mau kuliah tidak perlu ragu, kemudian juga pengajarnya itu sesuai dengan ketentuan, semuanya sudah memenuhi syarat S2, bahkan ada S3, sudah beberapa orang ini doktor, bahkan yang sudah sekarang ini menempuh pendidikan S3-nya ada 2 orang dari manajemen maupun dari teknik, dari ilmu hukum sudah 5 orang sudah doktor, dan kami juga kerjasama dengan pihak universitas lain, pembina seperti Universitas Sriwijaya. Nah, sehingga tenaga-tenaga mereka kalau kami tidak ada di sini bisa meminta bantuan dari luar. Artinya secara kualitas atau mutunya kita ini sudah diperhitungkan, nah, tidak perlu ragu. Kalau untuk karyawan, bagaimana persamaan pangkat dan sebagainya. Buktinya sampai hari ini biasa-biasa normal saja. Nah, yang mau naik pangkat, pejabat dan sebagainya itu tetap diakui. Kita memenuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan. Nah, tinggal lagi yang selanjutnya bagaimana memajukan Universitas Serasan ini. Ini milik kita Kabupaten Muara ini khususnya.
Jadi yang memajukan ini bukan hanya kami yang berada di dalam ini saja, tapi ikut juga masyarakat Kabupaten Muara Enim. Aset Kabupaten Muara Enim ini, Iya. Mas. Ya. Ya. Kemudian ini yang kayak bagaimana nih peluang karir dari lulusan Universitas Rasan apa di sektor kesehatan dan pelayanan publik. Kalau untuk peluang karir ya, Ya. eh kalau saya kan posisinya prodi ya Bu ya, di prodi manajemen ya, peluang karirnya tadi sudah disampaikan pada saat kita tadi Bu ya, itu Iya. bisa di bagian apa namanya, manajemen, di manajemennya Bu ya. Tadi yang disampaikan sama Pak Sal tadi, eh, program program studi itu kan pasti memiliki keunggulan dari mereka masing-masing ya. Misalnya kalau kami dari program studi manajemen kan pasti keunggulan kami bagaimana mencetak SDM tadi yang memiliki apa namanya, keunggulan kompetitif, karena di situ nanti kan bagaimana menumbuhkan pada saat dia bekerja jiwa kepemimpinan dia seperti apa, kemudian bagaimana ya, kemudian public speakingnya seperti apa, itu diajarkan di dunia kuliah. Jadi makanya kolaborasi antara akademisi dengan praktisi tadi dengan praktek. Kalau di kuliah kan kita teori nih, kuliah itu teorinya seperti ini. Nah mereka akan mempraktekkannya ketika mereka sudah di dunia kerja seperti itu. Nah nanti kan akan bakal timbul tantangan tuh, menghadapi orang seperti ini. Misalnya kalau kami di manajemen tuh, oh ya melalui ilmu ini tadi nih, misalnya kayak kepemimpinan seperti ini harus bagaimana menanggapinya seperti itu. Arahnya itu Sudah berapa banyak Pak? Dari tahun 9 dari kita seperti ini. Alumninya. Alumninya kurang lebih 3.500. Wow. Iya. Biasa. Iya. Kalau yang di universitas ini 2000. Ini ada universitas baru dua kali, baru 200-an lebih ya. Ya. Bagaimana strateginya dari promosi mahasiswa baru tahun? Kenapa rumah sakit menjadi bagian dalam strategi itu? Karena salah satunya tadi Bu, ada strategi promosi kita kan tadi ke alumni tadi Bu ya. Nah jadi kita memang di Universitas Rasan memang apa sih istilahnya, ke alumni itu ditarik untuk membantu kita dalam mempromosikan prodinya gitu kan Bu istilahnya. Jadi salah satunya rumah sakit menjadi salah satu tempat promosi karena memang alumni kita lumayan banyak di rumah sakit Bu gitu. Ya mungkin itu juga salah satunya kami perhatikan atau informasi kan, di rumah sakit ini banyak karyawan-karyawannya atau yang belum, mungkin yang memberi kesempatan yang belum sarjana, ya, sehingga kita Mas mungkin dari SMA atau D1, D2 dan D3-nya, jadi memberikan kesempatan kepada mereka kalau ingin menyelesaikan studi lanjutnya, peningkatan pendidikannya. Jadi peluang beasiswa atau kemitraan pendidikan itu bisa dikembangkan sama di bisa ya. Iya. Karena semua pihak harus untung. Iya. Berarti harus untung. Nah, menurut Bapak atau Ibu nih, seberapa penting kolaborasi antara dunia akademik dengan dunia layanan publik? Di tengah sekarang ini, antara dunia, terutama khususnya bidang kesehatan ini dengan dunia akademik itu kan sangat tergantungan, sangat kuat sekali hubungannya. Ada pelayanan-pelayanan yang membutuhkan keterampilan khusus, yang membutuhkan kemampuan khusus dari karyawannya, bagaimana menghadapi masyarakat yang sekarang ini kan katakanlah secara secara teknologi, kemudian perkembangannya kan dituntut kemampuan profesional dari tenaga kesehatan ini. Kemudian yang selanjutnya juga sekarang ini
tenaga kesehatan ataupun karyawannya itu kan wajib untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, jangan sampai bisa terjadi seperti daerah-daerah yang kita lihat, misalnya ada berita miring yang mengorbankan tenaga kesehatan, tenakesnya, ataupun hal lain dalam hal pelayanannya merugikan pihak katakanlah yang membutuhkan. Nah, hal ini kan memerlukan kemampuan baik secara akademiknya, kemampuan dalam melakukan pelayanannya, kemampuan dalam termasuk juga pendekatannya kepada masyarakat atau yang membutuhkan kesehatan itu sendiri. Jadi dua-duanya harus sinergi, sama-sama maju, sama-sama sesuai dengan perkembangan sekarang ini juga harus mengikuti. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ada ketimpangan nantinya. Permintaan. Apalagi sekarang dipermudah dengan kementerian yang bisa sekolah dimanapun. Karena permintaan sih Bu ya. Jadi kolaborasi itu kan seperti kita misalnya buat visi dan misi. Visi kita bentuk itu kan tidak hanya langsung dari manajemen putus gitu kan, enggak, tapi kita memanggil dari pihak-pihak luar gitu, yang baik alumni, kemudian pihak yang bekerja sama dengan kita. Nah, dari pertemuan itu kan akan ketemu nanti permintaan dari mereka seperti apa, maka kita bentuk sedemikian rupa agar SDM yang akan kita keluarkan sesuai dengan permintaan dari perusahaan atau instansi-instansi seperti itu. Kalau disuruh promosi nih yang selama ini dijalankan ke instansi, ke tambang, nah, kembali lagi jadi pertanyaan, kenapa sih lebih milih di rumah sakit selain alumni, maksudnya selain alumni tadi? Karena biasanya promosinya melalui media sosial itu lebih gampang biasanya kan. Iya. Tapi kenapa sih mesti kita hadir dan benar-benar ketemu dengan direksi misalnya kan? Iya. Apa ada keuntungan yang diberikan ke kami? Selain alumni tadi ya, soalnya kita kalau alumni emang ya sudah ada nih. Anda ini di rumah sakit tidak ada alumni kan? Kenapa sih mesti promosi di rumah sakit? Kalau promosinya tidak langsung Bu, kalau menurut kita itu kurang nyampe gitu. Karena memang ada Bu. Jadi kemarin saya sempat ke puskesmas ya, di salah satu puskesmas di Tanjung. Tuh dia masih menanyakan program kita, istilahnya prodinya apa aja. Padahal brosur, kemudian media sosial sudah kita sebarluaskan kayak gitu. Tapi ternyata memang informasi itu ternyata kalau kita nggak turun tuh nggak sampai gitu loh kan. Pengen tahu seberapa sih Universitas Rasan tuh apa aja sih kayak gitu loh, program keunggulannya apa aja sih, apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di Universitas Rasan. Kan itu penyampaiannya nggak bisa melalui media sosial Bu, agak kurang sampai saja gitu. Dengan dibentuknya UPT PMB tadi kan memang sudah secara detail kira-kira promosi seperti apa sih yang memang benar-benar nanti informasinya itu sampai kayak gitu loh ke baik itu perusahaan, baik itu instansi-instansi kayak gitu Bu. Saya mungkin begini, kenapa kami sangat tertarik untuk ke rumah sakit ini? Yang pertama, SDM rumah sakit ini banyak, luar biasa. Baik dari tenaga kesehatannya maupun masyarakat yang datang. Nah, maka ini dengan adanya rumah sakit ini, kami mengharapkan adanya kerjasama tadi, kemudian bisa menyampaikan informasi ini selain kepada tenaga kerja atau tenaga kesehatannya juga kepada masyarakat. Jadi ini salah satu yang alasan kami, satu dia memang SDM-nya banyak, lokasinya juga dekat di sini, di samping keterikatan alumni kami sudah banyak di sini. Jadi kalau misalnya hari ini dengan podcast begini disampaikan kan kalau alumninya banyak. Jadi yang nonton berarti tidak harus mulai sampai keluar ya. Iya. Cukup di Muara saja. Tidak banyak alumninya. Bisa begitu ya. Betul sekali. Nah, kira-kira nih yang menjadi pertanyaan apa nih tantangan terbesarnya nih Bu Bapak dalam menjaring mahasiswa baru, terutama di era digital? Ini promosi nih udah nih lewat media sosial ya. Sudah kita lakukan. Juga hari ini kita melalui kami melakukan promosi ini sebenarnya sudah jauh hari beberapa bulan yang lalu ya, mulai dari penyebaran
surat langsung ke dinas instansi, ke desa-desa, kantor-kantor, kemudian melalui alumni juga sudah kami sampaikan brosur, kemudian ada melalui radio juga, kemudian kita juga ada podcast juga khusus di universitas. Iya. Nah, memang tantangan sekarang ini yang jadi pertanyaan kami begini, kenapa anak-anak tamat SMA tapi sangat sedikit sekali yang masuk ke kita. Nah, ini kendalanya. Memang ada tertentu ya, saya tidak kami sebut. Trennya sekarang ini kan orang ini mau kuliah, tidak belajar, dapat ijazah, kalau bila perlu tidak bayaran. Nah, ini yang berat bagi kita itu gimana ini? Padahal ada banyak kemudahan ya, Iya, ya. mudah-mudahan. Mungkin cara berbayarnya padahal banyak kemudahan ya, Bu, ya. Iya, Iya. persaingannya tadi Bu ya, karena generasi Gen Z ya sekarang ini kan maksudnya generasi Gen Z ini kan mereka lebih selektif, kemudian lebih kritis milih kira-kira kalau aku mau ngambil jurusan itu kemana ya arahnya gitu. Jadi itu tadi tantangannya, salah satunya tadi itu tadi, karena mereka lebih kritis. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Warek tadi bahwa banyak perguruan tinggi lain juga yang promosi kan Bu. Jadi kita harus memberikan suatu apa sih faktor apa sih namanya, faktor X ya istilahnya, yang kita lebih daripada mereka. Harus punya apa ya, faktor X ya mungkin yang menarik, yang menarik daripada perguruan tinggi lain seperti itu. Ada kalau dipikir kuliah di sini Enggak. Iya. Kalau Iya. semester sepertinya enggak Enggak. Kita nggak mikirin uang ongkos apa namanya, kos Bu, transportasi. Kos. Ya, kemudian kuliah di Serasan juga mempermudah, misalnya seperti ini, jam kerja kita masih bisa kerja karena kan kuliahnya kita sore Bu ya, dari jam 4 sampai jam setengah 9 ya Pak ya, setengah 9. Kemudian sekarang sudah ada sistem aturan dari pemerintah juga, kemarin 50% offline dan 50% online juga. Pokoknya bisa beraktivitas. Iya. Pokoknya tidak misal untuk kuliah di universitas sana. Iya seperti itu. Boleh dong kalau begitu dipromokan silakan. Selesai berulang kali aman. Iya. Banyak peluang karirnya banyak. Kalau untuk setiap prodi itu pasti Iya, ada sesuai punya bidang-bidang. sesuai bidangnya itu pasti punya peluang karir. Kalau yang apa namanya, seperti karir bidang tadi manajemen sudah sampaikan, manajemen usaha. hukum itu banyak, bisa konsultan, bisa manajer juga, bisa apa legal, memberikan nasihat hukum, bisa juga kan banyak di jabatan tertentu itu memerlukan juga bidang hukum. Artinya sahabat taksasi laba ini saja peluangnya untuk sekolah di Universitas Serasan itu luar biasa. Iya. Iya. Kalau misalnya kita mau daftar nih, bagaimana caranya? Kalau kita mau daftar kuliah, langsung Tadi nih kuliah di Universitas Serasan nih. Gimana nih? Enggak sulit kok. Kalau mau kuliah di Universitas Serasan, silakan saja buka websitenya, itu pmb.unsan.ac.id. Diklik, kemudian akan muncul persyaratan yang harus calon mahasiswa itu isi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sal bahwa kita membuka 2 kelas, yaitu pertama kelas reguler dan kelas karyawan. Ya, tinggal dipilih saja. Ya, pmb.unsan.ac.id. Terakhir, silakan Bapak Ibu berikan harapannya untuk kolaborasi antara Universitas Serasan dengan harapannya sih kalau kolaborasi saat ini antara Universitas Serasan dengan rumah sakit umum tidak hanya sebatas promosi ya Bu ya, tetapi lebih kepada berkembang ke kemitraan pendidikan, riset Bu yang tadi sudah disampaikan. Kita kan ada dari dosen ini kan ada penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Salah satunya tadi kolaborasinya dengan kita melakukan riset Pak, bisa kerjasama riset antara pengabdian masyarakat, pengabdian dosen
Misalnya nanti ada apa namanya program, ya program penyuluhan, sosialisasi itu bisa kemudian bekerja bidang sama. kesehatan, Dari Universitas Serasan siap. pendampingan Ya, kasus. pendampingan. Nah, mudah-mudahan jangan kasus ini. Bisa. Semoga ke sana. Nah, iya. Pokoknya kolaborasinya seperti itu. Pengembangan SDM-nya dari rumah sakit itu kita siap. Sampaikan Pak. Ya sama dan kira-kira dengan tadi sampaikan, kita mengharapkan jangan hanya sebatas sampai promosi ini saja ke depannya, tapi lebih jauh yang kita harapkan itu kerjasama saling menguntungkan baik pihak rumah sakit maupun pihak Universitas Serasan. Karena kedua ini saling membutuhkan kaitannya tadi untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Muara Enim. Kualitas SDM. Baik, sahabat usaha Siraba dimanapun Anda berada, semoga kolaborasi ini antara Universitas Serasan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Ramadhan ini akan terjalin, membangun sinergi, tentu saja melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas, tapi juga berakhlak dan siap pakai. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya, Ibu Yeni. Sama-sama. Sukses terus untuk penerimaan mahasiswa barunya. Dan untuk yang masih bingung mau kuliah di mana, ingat ya, di Universitas Serasan. Caranya? Jangan lupa kalau mau kuliah di Universitas Serasan silakan klik pmb.unsan.ac.id. Kita tunggu ya. Di rumah sakit bisa sembuh, di Universitas Serasan bisa tumbuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Saya Ceni, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabani menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.